Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar kesehatan yang tentu saja dengan narasumber-narasumber dari tenaga kesehatan ataupun dokter dari rumah sakit yang ada di Kota Madiun. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu imunisasi gigi, tumbuh kembang anak maksimal. Bersama Dr. Gigi Zulfa Fitri dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum kita menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, saya ingin sedikit mungkin memberikan spoiler mungkin ya kepada pemirsa yang ada di rumah ya, bahwa memang menjaga kesehatan gigi itu sejauh ini masih kurang mendapat perhatian utama. Sebab kebanyakan orang baru datang ke dokter ketika merasa sakit saja, terutama yang diawali dengan gigi berlubang. Padahal kesehatan gigi tidak kalah penting dengan kesehatan bagian tubuh lain dan harus dilakukan rutin setiap 3 atau 6 bulan sekali. Pasalnya, gigi berlubang terutama pada anak bisa mengganggu proses mengunyah serta tumbuh kembangnya. Namun sekarang terdapat program imunisasi gigi yang dapat membantu mengoptimalkan tumbuh kembang pada anak. Mungkin imunisasi gigi ini terdengar baru untuk kita ya pemirsa ya, apalagi saya juga ya. Nah, untuk itu seperti apa imunisasi gigi ini akan kita bahas dengan Dr. Gigi Zulfa Fitri pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ya, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, ada Dr. Gigi Zulfa. Dr. Zulfa ya. Selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita dok ya. Iya, ketemu lagi. Alhamdulillah ya. Iya, gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini berbicara seputar imunisasi gigi dokter. Tadi di awal sudah sempat saya sampaikan mungkin ya sedikit apa sih itu kesehatan gigi begitu ya. Kenapa sih kok masih banyak orang yang nggak aware sama kesehatan gigi gitu. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih dokter, imunisasi gigi ini sebenarnya apa sih? Kok saya juga baru dengar gitu ya? Masih agak asing mungkin ya istilah dokter, imunisasi gigi ini. Oke, jadi sebenarnya prinsip imunisasi gigi dengan imunisasi yang lain tuh sama Mbak. Jadi kita untuk memberikan proteksi tambahan pada permukaan gigi dengan menggunakan bahan khusus. Nah, bahan khususnya ini biasanya menggunakan fluoride dengan dosis tertentu. Jadi membuat gigi itu lebih kuat dan lebih tahan terhadap asam yang menjadi penyebab gigi berlubang seperti itu. Oke, proteksi tambahan gitu ya dokter ya. Itu kenapa sih kok harus menggunakan fluoride ya tadi dokter sampaikan ya? Itu kenapa dok? Nah, jadi kalau fluoride itu memang dari sejak zaman dulu sudah berpuluh-puluhan tahun ya, fluoride itu terbukti menjadi salah satu bahan atau mineral itu yang memiliki kemampuan ketika dia menempel pada permukaan gigi itu bisa menyebabkan namanya remineralisasi atau membuat gigi itu jadi semakin keras kayak gitu. Nah, selain itu fluoride itu juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan pH. Jadi ketika pH di lingkungan gigi itu dia meningkat jadi agak basah, itu akan lebih tidak gampang terjadi lubang. Seperti itu. Dan ada satu lagi nih manfaatnya. Apa itu, si fluoride itu dia memiliki efek antibakteri. Jadi dia tuh bisa membunuh bakteri penyebab gigi berlubang. Seperti itu. Jadi memang semacam kayak holy grail gitu ya si fluoride ini buat kedokteran gigi seperti itu. Jadi fluoride ini bisa dikatakan bahan kimia gitu ya dokter ya? Atau bahan khusus begitu atau bagaimana sih? Fluoride itu pada dasarnya dia mineral. Cuma mungkin yang diformulasikan begitu ya dokter, yang hanya untuk dikhususkan untuk gigi aja berarti ya dokter ya? Sebenarnya banyak ya. Banyak fungsinya. Banyak fungsinya, tapi salah satu fungsinya fluoride itu ya untuk kesehatan gigi. Itu tadi. Salah satunya.
Oke, dan dia juga bisa membantu membasmi kuman itu tadi, bakteri Iya, ya dokter betul. ya. Jadi bisa membantu kita untuk mengurangi resiko gigi berlubang. Kurang Betul, lebihnya begitu ya betul, dokter ya. betul. Nah, kalau untuk imunisasi gigi ini kan karena saya juga baru dengar, mungkin pemirsa di rumah juga baru dengar, ini udah ada sejak kapan sih dok sebenarnya? Oke. Jadi imunisasi gigi ini sebenarnya sudah dilaksanakan cukup lama ya Kak ya. Cuman mungkin istilah penggunaan imunisasi gigi itu yang belum banyak digunakan. Oh, Kayak gitu. Kalau dulu mungkin istilahnya apa ini dokter? Pada umumnya istilahnya tuh pemberian fluoride Oh, pada gigi seperti itu. Cuman kalau kita melihat pada kenyataannya itu belum banyak masyarakat itu yang sadar bahwa dia itu perlu proteksi tambahan dengan menggunakan fluoride. Makanya salah satu cara untuk mensosialisasikan dan lebih mudah untuk diterima, Diterima, kita gunakan istilah imunisasi gigi seperti itu. sama halnya mungkin seperti tadi yang dokter sudah sampaikan adalah imunisasi anak atau imunisasi lain pada umumnya ya dokter Betul. ya. Makanya menggunakan kata-kata yang mungkin lebih mudah diterima, lebih mudah Betul, dicerna oleh betul. masyarakat. Nah, kalau untuk yang bisa mendapatkan imunisasi gigi ini sendiri dokter, itu mulai dari usia berapa atau usia berapapun boleh atau bagaimana kira-kira? Kalau imunisasi gigi ini tidak terbatas usia sebenarnya. Jadi bisa diberikan mulai dari anak masih bayi yang dia baru mulai tumbuh gigi pertama, gigi susu pertama itu boleh diberikan sampai usia tua. Oh ya? Seperti itu. Bahkan fluoride ini juga memiliki kandungan untuk mengurangi gigi sensitif pada orang-orang yang dewasa atau yang sudah sepuh. Oh iya benar. Iya, jadi karena dia sifatnya tadi remineralisasi, jadi dia tuh membuat gigi lebih kuat itu kuat tadi. dan juga dia tidak gampang ngerasa ngilu seperti itu. Jadi bisa untuk terapi hipersensitivitas gigi. Oh gitu. Ini Gitu. saya juga jadi baru tahu nih. Iya. Soalnya kan kalau misalkan kita emang jujur saya belum pernah dengar nih dokter imunisasi gigi gitu kan. Kalau memang bisa seperti ini artinya bisa mengurangi sakitnya orang-orang yang sensitif giginya begitu ya dokter ya. Betul Karena kan banget. apalagi orang yang suka makan makanan habis panas langsung dingin. Iya. Kan itu cukup Iya, bikin itu cukup bikin riskan gigi. banget Nah. buat bikin ngilu. buat bikin ngilu. Kayaknya iklan banget ya dok. Oke, nah itu kan untuk yang bisa mendapatkan imunisasi gigi ini kan dari usia sampai mulai gigi susu tumbuh. Betul. Mulai dari itu sampai usia dewasa, sampai tua bahkan ya dok. Apakah itu bisa diulang atau bagaimana untuk sistem dari imunisasi gigi ini sendiri? Oke, jadi kalau untuk imunisasi gigi ini memang harus dilakukan berulang. Nah, sesering apa sih imunisasi gigi itu harus dilakukan? Itu tergantung dari resiko karies atau resiko gigi berlubang setiap orang. Jadi mungkin saya dengan Mbak mungkin punya resiko yang berbeda ya. Mungkin saya resiko tinggi atau Mbak punya resiko rendah. Jadi kalau semakin beresiko maka akan semakin sering. Seperti itu. Jadi rata-rata normalnya pada orang-orang dengan resiko yang rendah itu 6 bulan sekali aja cukup. Tapi kalau untuk orang-orang yang resikonya tinggi lebih sering. Jadi kurang lebih sekitar 4 atau 3 bulan sekali seperti itu. Oke, 4 bulan sekali atau kalau itu yang beresiko tinggi ya? Iya, Dok? betul. Tapi nggak harus yang sebulan sekali ya dok? Enggak. Nanti kuat banget makan tebel giginya. Iya, ini kalau sebentar mungkin ini saya juga pengen tahu jadinya. Apakah imunisasi gigi itu akan memberikan rasa tebal di gigi gitu atau bagaimana ya dokter? Kalau secara prakteknya? Oh ya, enggak sih. Dia tuh jadi kayak ngasih lapisan tipis banget pada permukaan gigi yang lama-lama dia Ya, kan juga akan terkikis terserap ya? ya, lama-lama Oh, juga akan gitu. terkikis dan larut sama aliran air liur kayak gitu. Oke, jadi mau berkali-kali pun dia tidak akan memberikan efek gigi tebel atau apa gitu, Enggak. nggak ada ya dok ya? Oke, dicatat ya. Nyaman banget sih insya Allah. Oh iya dokter ya. Nah ini nanti akan kita lanjutkan ya dokter ya di segmen berikutnya ya. Oke. Perbincangan seputar imunisasi gigi. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu membahas seputar imunisasi gigi tumbuh kembang anak maksimal. Nah ternyata baru satu segmen itu saya udah bisa notice nih kalau
imunisasi gigi itu ternyata penting sekali ya dokter ya. Betul. Nah itu tadi kan dokter sampaikan usia berapa tadi dokter untuk memulai imunisasi gigi pada anak itu berarti? Bisa dimulai dari gigi susu pertama tumbuh sampai dewasa. Oke, selama ada permukaan giginya. Selama masih ada permukaan gigi sehatnya. Oh, berarti kalau ya, nah ini gara-gara dokter ngomong gigi sehat ya. Iya. Kalau gigi yang karies atau gigis kalau kita bilang, itu berarti nggak bisa dikasih fluoride ya dok? Udah telat. Bukan, jadi karena fluoride itu dia kan sifatnya proteksi tambahan. Betul. Jadi dia bukan perawatan utama. Nah, jadi mungkin kalau pada kondisi gigi-gigi yang sudah lubang itu, tentu kita akan melakukan perawatan utamanya dulu. Kemudian diberi proteksi tambahan dengan menggunakan imunisasi gigi ini, seperti itu. Oke. Jadi nggak bisa nih gigi berlubang, udah tahu berlubang bukannya ditanganin dulu tapi Betul. dikasih fluoride gitu. Mungkin bisa ditambal dulu, baru habis itu dikasih fluoride biar lebih kuat. proteksinya double ya. Iya, takutnya kan nanti pemirsa salah paham ya. Udah giginya berlubang, biar kuat, biar nggak bolong tambah bolong dikasih lah si fluoride ini. Enggak. Tapi nggak gitu sistem kerjanya pemirsa ya, nggak seperti itu. Nah, tapi ini kenapa sih dok kok anak-anak ini, apalagi dimulai dari usia gigi susu mulai tumbuh tadi, kenapa kok mereka harus imunisasi gigi? Oke. Jadi memang proteksi ini dia penting ya Mbak ya, untuk menjaga gigi itu emang dari awal tumbuh dia sehat sampai seterusnya. Kalau bisa tuh gigi jangan sampai lubang kayak gitu kan. Idealnya seperti itu. Karena memang gigi itu sangat diperlukan untuk tumbuh kembang. Kalau kita membicarakan konteksnya pada anak-anak, gigi itu memang dibutuhkan sekali untuk tumbuh kembang, baik tumbuh kembang kognitif, kemampuan dia berbicara, atau pemenuhan gizi. Seperti itu memang kuncinya adalah rongga mulut yang sehat. Betul. Seperti itu. Itu makanya akan sangat membantu ya kenapa kok anak-anak itu istilahnya wajib untuk menerima imunisasi gigi. Betul. Tapi sejauh ini apakah sudah banyak anak-anak yang menerima imunisasi gigi dok? Imunisasi gigi ini sebenarnya kalau dari pengalaman pribadi sih, jadi semenjak saya menggunakan campaign imunisasi gigi itu, jadi alhamdulillah ada peningkatan jumlah anak-anak atau orang tua yang aware terhadap adanya imunisasi gigi ini. Jadi ada peningkatan angka kunjungan untuk melakukan imunisasi gigi karena memang itu se-painless itu, nggak sakit dan juga nyaman dan cepat untuk metodenya seperti itu. Untuk metode pemberian fluoride-nya itu tadi ya betul. dok ya. Karena mungkin masyarakat terutama yang awam yang nggak pernah ke dokter gigi kan pasti agak takut ya dok. Betul. Jadi dikasih fluoride diapain nih? Ntar jangan-jangan disuntikin, digusi atau apa kan nggak tahu dok gitu. Iya. Itu mungkin ternyata sistemnya adalah tidak sesusah itu, tidak sesakit itu. Nah mungkin boleh dijelasin nih dok proses pemberian imunisasi gigi ini seperti apa kira-kira? Oke. Jadi pada intinya imunisasi gigi itu adalah memberikan fluoride ke permukaan gigi. Dan di pasaran itu ada beberapa bentukan fluoride sebenarnya Kak ya. Mulai dari yang bentuknya agak lengket seperti cat kuku itu, tapi dia warnanya bening gitu, gitu. varnis ya namanya. Kemudian ada yang bentuknya foam, busa, atau ada yang bentuknya gel. Oh beda, berarti varnis dengan gel itu beda juga ya dok ya? Hanya beda bentuknya aja sih, tapi kalau kandungannya sama. Ada fluoride-nya. Karena peruntukannya ini masing-masing itu untuk kasus-kasusnya berbeda. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya kami pakai varnis karena ketika varnis itu dioleskan pada permukaan gigi dia langsung set. Kayak gitu. Jadi nggak ada resiko, bukan nggak ada resiko, tapi resiko untuk tertelannya itu kecil. Kalau kita pakai gel atau pakai foam kan riskan banget ya buat tertelan seperti itu. Biasanya itu buat orang dewasa sih yang bentuknya gel atau foam itu. Oh berarti fluoride itu juga dipasarkan gitu, dipasarkan secara umum atau gimana sih? Dipasarkan untuk profesional maksudnya, nah pasaran profesional. Profesional yang dimaksud dokter adalah dokter gigi gitu, yang punya praktek begitu kan ya dok ya. Jadi punya praktek klinik mandiri atau bagaimana gitu ya, yang bisa memberikan pelayanan varnish, fluoride, pemberian fluoride itu tadi, atau imunisasi gigi. Ya, itu kalau misalkan anak tidak diberikan imunisasi gigi itu kira-kira dampaknya apa nih dok? Kalau dampaknya yang pasti ada peningkatan resiko terjadi karies seperti itu, karena memang berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pemberian imunisasi gigi atau fluoride ini dia menurunkan angka karies pada anak itu sekitar 40-56%.
Lumayan banget kan? Iya Hampir dong, Dok. setengah dari kemungkinan itu buat si anak itu buat enggak terjadi karies. Iya, makanya. Kayak gitu. Hampir 50% kan ya, Iya, Dok ya? 40 sampai 56 itu bervariasi tergantung itunya, penelitinya. Tapi itu Oke, tapi angka segitu tinggi juga banget. sangat tinggi. betul. Maksudnya karena sekarang kan kita bisa melihat bahwa makanan sekarang itu kan lumayan beragam ya, Dok. Betul. Apalagi anak-anak sekarang kan makanannya juga aduh Iya. gula dan lain sebagainya, belum lagi kalau nggak rajin sikat gigi Betul. gitu kan, orang tuanya nggak aware pasti kan ya agak akan memberikan resiko yang cukup tinggi Iya. kepada si anak. Mm-mm. Tapi ketika pemberian fluoride ini bisa diterapkan beberapa bulan sekali tadi seperti yang dokter sampaikan, otomatis bisa menambah proteksi. Iya, betul. Jadi untuk parents nih yang aware nih anaknya kok suka makan makanan manis atau kok susah banget sih diajak gosok gigi, mungkin salah satu yang bisa diambil itu mungkin kita tambahi proteksinya dengan melalui imunisasi gigi ini. Tapi itu nggak menggugurkan kewajiban buat gosok gigi loh ya. Betul. Tapi at least bisa menurunkan resiko terjadinya karies itu tadi. Dari 40 sampai 56% itu tadi Betul. turunnya kan lumayan, Lumayan Bun, banget. Ayah, ya. Dokter kan mungkin kalau melihat kasus anak kecil zaman sekarang kan yang gigis yang ada Iya. kariesnya kan udah banyak ya, Dok ya. Banyak banget. Makanya jadi kayaknya ini akan sangat membantu Mm-mm. gitu ya. Nah, tapi kalau tadi kan sempat saya tanya di awal itu proses pemberian imunisasi giginya tuh, Dok, ada antara 4 atau yang 6 bulan sekali. Itu berarti 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali gitu ya, Dok ya? Betul. Pengulangannya seperti itu. Yes, betul. Berarti nggak harus kalau misalnya ini kok kayaknya ini aku udah imunisasi gigi nih, Dok. Mm-mm. Tapi kok di bulan 2 bulan ke depan tuh kok rasanya aku makannya agak ekstrim ya, makanan gula, terus kopi, mungkin teh atau apa gitu. Apakah aku perlu imunisasi gigi lagi atau bagaimana kira-kira? Dia melihat kasus yang Oke. seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan imunisasi gigi itu kan kita menilai resikonya dulu ya Kak ya. Betul. Resiko itu kita nilai mulai dari dietnya dia seperti apa, kebiasaan dia oral hygiene di rumah seperti apa, pemilihan tipe makanan, kebiasaan, pokoknya semua banyak sekali faktor yang kita nilai sehingga nanti mendapatkan keputusan oh si A ternyata resiko kariesnya tinggi nih, rendah atau sedang. Nah, dari situlah nanti kita bisa menentukan seberapa sering imunisasi itu harus dilakukan kayak gitu. Oke. Jadi kalau Mbak khawatir yang tadi Mbak Kasus yang sampaikan seperti itu, tadi gitu ya. jadi itu insya Allah sesuai dengan itu aja penilaian resiko kariesnya itu yang dan di juga- awal tadi ya, Dok. Iya betul, berapa bulan sekalinya itu. Jadi nggak perlu terlalu khawatir sebenarnya ya, bisa Yes. yang paling penting diperhatikan ketika sesi konsultasi dengan dokter giginya ya. jangan Gak usah takut ya, please. jangan takut. Dokter giginya secantik ini kok. Tapi untuk melihat kasus dari imunisasi gigi, mungkin pengadaan imunisasi gigi di RSPM sendiri berarti bisa ya, Dokter? Bisa dong. Nah. Di RSPM bisa banget. Yuk. Bisa banget. Tadi ketemu sama Dokter Zulfa. Iya, ketemu sama aku. Itu kira-kira dari yang paling sering melakukan imunisasi gigi sesuai dengan durasi yang sudah direkomendasikan begitu ya. Ada berapa persen untuk masyarakat Kota Madiun sendiri atau mungkin yang di luar Kota Madiun? Alhamdulillah kalau persentase tepatnya saya jujur aja saya Iya. nggak ngitung ya Kak, cuman kayak dari Pas ini ketemu pengamatan gitu. aja kayak gitu, alhamdulillah lumayan banyak ya. Oh, Terutama oke. anak-anak sekolah usia 7-8 tahunan itu. Oh, yang baru mau masuk SD Iya kayak betul, gitu-gitu ya, apalagi Dok? kemarin waktu musim liburan itu lumayan, alhamdulillah banyak sekali parents yang aware, jadi membawa anak-anaknya buat imunisasi gigi. Soalnya kan gigi yang sehat itu kan bikin anak nyaman, nggak sakit. Jadi kalau belajar atau sekolah gitu kan lebih nyaman, lebih Iya konsen sih. kayak gitu. Iya, belum lagi kalau misalnya anak usia baru usia pelajar udah ngalamin sakit gigi, Betul. gigi berlubang kan udah pasti rewelnya bukan main ya, Dok. Iya, tantrum ya. Nah, Sampai apalagi- orang tuanya ikut tantrum Nah, juga. orang ikut tantrum. Orang kita aja orang dewasa kalau sakit gigi Iya. aduh, ngeluhnya bukan main apalagi anak-anak ya, Dok. Yes, betul. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut seputar apa sih imunisasi gigi ini ya bersama Dokter Zulfa. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar imunisasi gigi, tumbuh kembang anak maksimal bersama Dokter Gigi Zulfa Fitri dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan kembali kepada pemirsa yang ada di rumah mungkin yang baru bergabung ya.
bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Zulfa pada pagi hari ini ya, pemirsa. Jadi tadi sebenarnya sudah cukup banyak sebenarnya untuk pertanyaan seputar imunisasi gigi. Tapi ini mungkin bisa diinformasikan kembali kepada pemirsa mungkin yang baru menyaksikan, yang baru bergabung begitu ya. Imunisasi gigi. Nah, ini kalau misalnya saya mungkin mau coba studi kasus kali ya dokter ya. Oke, boleh. Ini misalkan nih dok, ada tadi kan seperti dokter sampaikan bahwa imunisasi gigi ini harus dilakukan sejak mulai tumbuh gigi susu pada anak gitu ya dok. Betul. Nah, tapi itu ada nih dok, mungkin ini di luar dari tema sedikit ya dok ya. Okay. Itu mungkin ada kasus di mana gigi anak itu tumbuh, tapi itu tidak sepenuhnya yang putih pada seperti anak pada umumnya gitu loh dok. Jadi dia warnanya ada agak kayak bening yang dimungkinkan itu tuh kalau kita searching tuh kayak berpotensi karies, membawa karies gitu loh, bikin gigis gitu. Itu kira-kira gimana dok? Nah oke, jadi kalau ada noda putih, itu pertama kita lihat nih noda putihnya itu munculnya sejak gigi itu pertama kali keluar sudah ada noda putihnya, atau ketika gigi itu sudah erupsi atau sudah muncul terus tiba-tiba ada noda putih. Nah itu juga menentukan kira-kira nih apa sih penyebab noda putih ini. Kalau seumpama noda putih itu munculnya sudah sejak dari awal gigi itu keluar, itu kemungkinan besar mungkin ada gangguan ketika proses pembentukan benih gigi seperti itu. Atau ketika gigi itu sudah muncul, kemudian baru terbentuk noda putih itu, berarti kemungkinan bisa white spot atau memang dia calon terjadinya karies atau terjadi pewarnaan yang intrinsik atau ekstrinsik seperti itu. Ada banyak faktornya. Betul. Nah kalau mau tahu ya memang sih harus ke dokter gigi karena perlu pemeriksaan yang lebih detail, lebih intens. Nah, itulah salah satu manfaat kenapa sih kami dokter gigi itu sering kampanye ya untuk ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali ya. Memang salah satu tujuannya tuh itu untuk memantau tumbuh kembang dari anak, terutama di masalah gigi dan mulut kayak gitu. Terutama kan mungkin kalau anak sendiri kan yang imunisasi rutin beberapa bulan sekali atau posyandu itu kan tidak ada dokter giginya gitu ya dok ya? Nggak ada ya kan kalau posyandu? Ada nggak sih dok? Ada sih. Oh ada ya? Oh saya salah. Ada kok, ada. Cuman mungkin tidak bisa melakukan pemeriksaan secara lebih detail karena kan kita nggak pakai alat dental chair, nggak pakai karena alatnya nggak ada di situ gitu. Maafkan saya. Screening simple sih biasanya kalau di posyandu. Tapi gitu. oh ya mungkin dari screening simple itu akhirnya kan bisa dideteksi juga nih ya dok ya. Oh ini kayaknya mesti dibawa ke vaskes terdekat nih atau apa. Jadi untuk pemeriksaannya supaya lebih detail itu tadi seperti yang dokter sudah sampaikan. Ya kan yang pasti dengan alat-alat yang lebih pas, lebih cocok gitu ya, lebih bonafit. Nah ini kalau misalkan mau imunisasi gigi nih dok, ini tuh harus ke rumah sakit besar kah atau bagaimana kira-kira? Kalau untuk imunisasi gigi sebenarnya bisa dilaksanakan dimanapun. Maksud saya dari vaskes, puskesmas atau praktek mandiri atau rumah sakit seperti itu selama di vaskes itu menyediakan layanan itu. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau seumpama parents sih tertarik untuk melakukan imunisasi gigi, mungkin bisa survei dulu kali ya daripada langsung datang. Nggak ada, itu kasihan kan nanti pulang lagi. Jadi mungkin bisa survei dulu ke vaskes yang paling dekat atau yang dituju kayak gitu. Mungkin vaskes pertamanya gitu. Iya betul. Ya. Mulai dari puskesmas ada kok, cuman terkadang kadang juga nggak ada kayak gitu, tergantung ketersediaan bahannya. Iya, jadi mungkin harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Jadi kalau memang ada, jadi ya udah nggak perlu jauh-jauh gitu kan, nggak harus ke rumah sakit, berarti bisa ke puskesmas. Tapi kalau memang nggak ada, berarti ya kita pergi ke rumah sakit, ke RSPM. Iya betul, yang di Madiun Kota cus ke RSPM. Nah, cus ke RSPM gitu ya. Yang mana
Oh, nah ini juga cukup menarik nih dokter. Berarti kalau misalkan apakah ketika orang tua nih terutama Ya. mau imunisasi gigi untuk anaknya, apakah orang tua juga bisa imunisasi gigi sekalian gitu? Oh, bisa banget. Langsung sekalian gitu nggak apa-apa berarti? Boleh banget, bisa. Bisa. Maunya kan biar sekali jalan nih dok ya? Iya, boleh. Karena memang imunisasi gigi diperuntukkan untuk semua usia kan, selama gigi itu masih ada yang bagian yang sehat dan bisa dilindungi. Betul, Jadi bisa kayak gitu dilindungi. mungkin bisa nih sekeluarga berempat atau beberapa rombongan datang, silahkan monggo, bisa. Dokter Zulfa menerima dengan tangan terbuka. Bisa banget. Oke, ini cukup menarik dokter karena memang imunisasi gigi ini kalau saya rasa sih kalau di lingkungan saya sendiri nih dokter, orang yang istilahnya ngecek gigi 6 bulan sekali aja udah jarang gitu ya. Bisa dihitung tangan berapa, bisa dihitung jari gitu ya siapa yang datang ke dokter gigi gitu, apalagi imunisasi gigi gitu kan. Pasti jarang lagi orang yang pergi hanya untuk sekedar menambahkan fluoride itu tadi. Tapi untuk kembali lagi ke prosesnya tadi dokter, kayaknya tadi kurang detail nih saya tanya ya. Untuk proses imunisasi giginya ini, apakah ketika datang itu diperiksa dulu, terus langsung ditindakan seperti itu atau bagaimana? Dan pengolesan fluoride ini menggunakan apa kira-kira gitu? Jadi supaya pemirsa tuh ada bayangan, oh ternyata seperti itu gitu. Iya. Oke, jadi untuk imunisasi gigi ini kan dia one visit cukup ya. Jadi cuma satu kali datang, kita lakukan pemeriksaan, kita screening semuanya, kemudian kita lakukan pembersihan. Kita bersihkan dengan pasta, kita sikat gitu ya, pakai sikat khusus. Habis itu jika itu pasiennya anak-anak, kita pakai yang varnis tadi. Jadi kayak ada kuas kecil gitu, cuman nggak ada videonya ya, nggak bisa saya tunjukkan. Jadi kuas kecil diambil, cuma diolesin gitu aja. Oh. Cuma tinggal dioles-oles gitu aja, nanti ditunggu kurang lebih sekitar 2 menit, sudah selesai. Udah selesai tindakannya Iya, gitu. sesimpel itu memang. Tapi memang mungkin detailnya hanya harus per gigi itu tadi ya dokter? Iya, karena semua permukaan gigi harus terkena, mulai dari depan, belakang, samping, atas, bawah, semuanya harus kena. Seperti itu. Oke, jadi mungkin yang memakan waktu adalah proses pengolesan itu tadi mungkin ya dok ya. Tapi kalau untuk yang lainnya sebenarnya nggak lama ya, berarti kalau dokter bilang tadi proses pemeriksaan paling berapa menit Iya, gitu ya? nggak sampai setengah jam mungkin ya kalau pasiennya Keseluruhan kooperatif tindakan. loh ya. Oh iya, betul. Tapi kalau mungkin kadang pasien anak kan suka tantrum dulu, Rewel dulu. Oke, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa banget. Masih bisa dikondisikan. Masih bisa. Oke, jadi orang tua nggak perlu khawatir gitu, dan prosesnya pun dijamin nggak akan lama kok ya dokter ya, bisa gampang kok, kayak berasa sikat gigi aja berarti ya dokter? Iya Kak, cuma dia dioles-oles kayak gitu doang. Itu rasanya ketika diolesin fluoride gitu ya dokter ya, itu adakah rasa dingin, pahit atau apa gitu gak sih? Nah itu tergantung produknya juga. Oh oke. Cuman selama ini produknya fluoride ini memang dikemas dengan bau yang enak, kayak bau buah, stroberi, melon, seperti itu. Kemudian rasanya juga rasanya ramah sih buat anak-anak, nggak yang pahit atau gimana gitu, rasanya nyaman. Oke, Seperti nah itu. ini pemirsa udah punya gambaran ya gimana Iya. nanti proses imunisasi gigi ini untuk anak-anak gitu ya, terutama anak-anak yang mungkin dari TK mau ke SD begitu ya. Ini mungkin perlu banget, terutama anak-anak yang makannya banyak manisnya. Daripada nunggu gigi berlubang, lebih baik langsung dibawa ke dokter gigi, kita lakukan imunisasi gigi ya. Betul. Jadi nanti kan kita lanjut lagi dokter di Oke. segmen berikutnya ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas seputar imunisasi gigi tumbuh kembang anak maksimal. Oke, masih bersama Dr. Gigi Zulfa Fitri ya, dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi sudah diberikan gambaran nih oleh Dr. Gigi bagaimana proses dari imunisasi gigi itu ya dok ya. Ini Betul. kayaknya mungkin saya mau janjian nih sama dokter buat Boleh, imunisasi abis gigi. ini kita janjian ya. Buat imunisasi gigi gitu. Nah, oke, tapi jadi saya keinget juga nih dokter. Untuk kasus yang mana gigi ini mungkin ada indikasi mau berlubang gitu, mungkin udah ada garis hitamnya gitu dokter. Apakah ini terlambat untuk dilakukan imunisasi gigi atau gimana kira-kira tindakannya ketika ada pasien yang seperti itu? Oke, jadi memang saya ulangi lagi ya Mbak ya, bahwa imunisasi gigi
basically adalah proteksi tambahan. Oke. Jadi apabila ada kasus seperti yang Mbak bilang tadi, ada garis hitam, ada titik hitam, itu kan berarti sudah ada karies. Jadi kita harus melakukan treatmentnya yang utama dulu tadi seperti yang dokter Betul. sampaikan ya Jadi dokter kita bersihkan ya. dulu, kita tambal, baru setelah itu biar semakin maksimal perlindungannya kita olesi pakai imunisasi gigi. Oh berarti bisa Seperti itu. sekaligus untuk treatmentnya dokter? Bisa sekali datang bisa. Oh, maksudnya ketika kita tahu kan kadang kan mungkin setelah pemirsa menyaksikan tayangan kali ini, pemirsa jadi oh aku kayaknya mau ke dokter gigi deh untuk ngecek gigi sekalian mau apa namanya imunisasi gigi gitu kan. Tapi kan selama begitu sekian tahun mungkin nggak pernah periksa gigi gitu sebelumnya dan taunya ada gigi yang berlubang, yang mau berlubang. Berarti harus ditangani itu dulu ya dok ya. Betul. Baru kemudian bisa dilakukan imunisasi gigi. Nah, Betul sekali. Nah ini tapi mungkin yang perlu diperhatikan nih dokter untuk pemirsa yang ada di rumah, apa sih yang harus dilakukan mungkin sebelum imunisasi gigi? Apa kira-kira dokter? Sebenarnya nggak ada persiapan khusus ya sebenarnya. Cuman kalau seumpama nih kita mau melakukan ke anak-anak kecil, tentu saya perlu bantuan dari parents banget untuk sounding dulu dari rumah. Mungkin bisa hamin berapa hari atau hamin berapa minggu itu untuk disounding anak-anaknya. Nanti bakal digini, jangan dibohongin maksud saya seperti itu. Betul. Jadi ya udah ceritakan apa adanya. Nanti dia akan tergambar kira-kira seperti apa sih aku mau diapain, itu akan membuat anak lebih kooperatif. Seperti itu. Kalau dari pengalaman kemarin yang anak-anak yang masih kecil tapi mereka pinter banget, itu ternyata saya kan penasaran ya, apa sih yang dilakukan orang tua ini kok anaknya bisa nurut banget padahal masih kecil seperti itu. Ternyata beliau sudah sounding atau sudah memberitahukan anaknya tuh udah dari jauh-jauh hari. Bahkan ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan itu sounding. Ayo ke dokter gigi, gini kayak gitu, dan dia hasilnya positif. Anak itu jadi kooperatif, jadi dia lebih mudah, lebih enak juga kita menanganinya juga lebih maksimal kan hasilnya seperti itu. Nah ini mungkin yang sebelum dilakukan ya, kalau untuk orang dewasa mah masa takut sih cuma digituin aja. Kan gitu ya dokter ya. Tapi kalau untuk anak-anak alangkah lebih baiknya orang tua memberikan informasi yang sejujurnya kepada anak gitu ya dok ya. Jangan dibohongin ya. Takutnya nanti malah dianya kapok malah. Iya, seperti itu. Banyak kasus seperti itu. Tapi memang dan juga mungkin parents juga diperhatikan ketika anak itu menangis dipraktekkan dokter gigi, it's normal banget. Itu sangat normal banget dan itu memang harus dilakukan. Mending nangisnya sekarang daripada nanti gara-gara sakit gigi kan, seperti itu. Jadi nggak apa-apa ketika anak-anak nangis, itu wajar, normal, nggak usah nyalahin diri sendiri. Itu normal banget dan itu banyak yang terjadi dan itu tetap bisa kita lakukan perawatan seperti itu. Kamu pasti percayakan semuanya pada dokter dan juga asistennya atau mungkin perawat yang ada di rumah sakit ataupun klinik ataupun puskesmas begitu ya. Karena bagaimanapun juga ini kan demi kebaikan anak terutama. Apalagi untuk orang tua yang sudah sadar dari anaknya masih kecil. Nah, tapi itu tadi kan sebelum kita melakukan perawatan atau sebelum kita melakukan imunisasi gigi nih dokter. Kalau sesudah imunisasi gigi nih dokter, kira-kira harus gimana? Kayak tadi kan dokter sampaikan bahwa kalau varnish itu 2 menit aja dia udah kering gitu ya. Nah tapi kalau yang gel sama yang apa tadi satunya dokter? Yang foam. Yang foam itu memakan waktu kira-kira berapa menit itu dokter? Kalau untuk gel sama foam itu nanti pengaplikasiannya beda, nggak dioles gitu. Biasanya ada kayak cetakan gitu, diisi di cetakannya terus digigitkan. Kayak ada gitu. Cetakan giginya gitu. Betul, ya dok. Jadi itu untuk orang-orang dewasa sih biasanya. Dan untuk masa waktu tunggunya juga agak lumayan lama sih, sekitar 5-10 menit tergantung dari instruksi produknya masing-masing soalnya. Nah itu nanti setelah kita melakukan imunisasi gigi nih terutama untuk orang dewasa ini kita mesti gimana dulu nih dokter? Apa yang harus kita lakukan? Gak boleh makan apa mungkin atau apa gitu kira-kira? Untuk sebelumnya ya? Yang sesudah. Oh sesudahnya. Kalau sebelumnya yang untuk orang dewasa beda ya dokter? Enggak sih, sama aja. Sama aja kan? Maunya mereka nggak harus yang gimana-gimana gitu. Gak ada yang special treatment, nggak ada. Sama aja. Nah kalau aja. sesudahnya mungkin apa yang harus dihindari gitu kira-kira? Oke, kalau untuk sesudahnya nih yang paling penting dan saya pengen tekankan yaitu bahwa imunisasi gigi tidak menggugurkan kewajiban buat oral hygiene melalui sikat gigi sehari 2 kali seperti itu. Jadi setelah imunisasi gigi yang pertama kita address itu adalah memang kebiasaan orang tersebut untuk oral hygiene ya, untuk gosok giginya seperti apa. Jadi kayak bukan percuma ya, tapi kayak enggak maksimal aja kalau sudah imunisasi gigi tapi ternyata orang tersebut gosok giginya masih belum baik seperti itu. Betul. Kayak gitu.
itu. Dan juga mungkin kalau untuk instruksi pasca pemberian imunisasi gigi juga nggak yang aneh-aneh sih, paling ya nggak boleh makan minum 30 menit, terus hindari kurangi makanan-makanan yang penyebab gigi berlubang seperti itu aja sih sebenarnya. Nggak ada yang khusus. Nggak ada yang khusus, cuman emang catatannya adalah tidak boleh makan dan minum 30 menit kurang lebih ya dok ya? Itu tergantung instruksi produknya juga, karena terkadang setiap produk beda instruksinya. Oh gitu. Nah dokter, kalau tadi kan udah seputar imunisasi gigi nih dokter ya, nah sekarang mungkin yang bisa dikatakan sebagai untuk mencegah atau mungkin menjaga kesehatan gigi, ada nggak sih saran untuk orang tua gimana caranya supaya anak ini kesehatan giginya tuh lebih terjaga gitu? Oke, untuk pemeliharaan dan pencegahan itu sebenarnya bisa dimulai ketika anak tersebut masih dalam kandungan. Hah? Oh iya dokter? Yes, betul. Jadi mulai dari benih gigi susu itu dibentuk itu kurang lebih sekitar usia 3-6 intrauterin, atau ketika usia kehamilan tuh 3-6 bulan. 3-6 bulan? Iya, itu udah mulai pembentukan benih gigi seperti itu. Jika pada waktu itu nutrisinya tidak cukup, seperti mungkin kalsium, untuk vitamin A, C atau D, kemudian ada fosfor kayak gitu, itu nggak cukup, tentu akan mengganggu proses tumbuh kembangnya. Nah, mungkin aja bisa terjadi kondisi yang seperti Mbak tanyakan di awal. Betul. Ketika gigi tersebut erupsi atau tumbuh, itu warnanya tuh nggak yang putih cantik gitu, mungkin ada bercaknya atau ada warna kuningnya, atau malah bentuknya itu yang enggak sempurna seperti itu bisa banget terjadi ketika ada gangguan atau ada kekurangan nutrisi ketika saat hamil dalam kandungan si betul baby ini. Kemudian pada ibu-ibu hamil nih biasanya kondisi rongga mulut itu juga berpengaruh kepada baby yang ada di dalam kandungan. Rongga mulut? Betul. Jadi banyak sekali sebenarnya penelitian yang sudah membuktikan bahwa bakteri yang ada di dalam rongga mulut nih, terutama bakteri-bakteri jahat ya, itu dia bisa masuk ke dalam plasenta, akhirnya mempengaruhi si bayi tersebut. Bisa yang bayinya keguguran, atau bayi tersebut lahir dengan berat badan rendah seperti itu. Itulah kenapa sih kita tuh sampai kampanye yang kayak ke posyandu seperti itu, untuk benar-benar menekankan bahwa semua itu diawali dari kehamilan. Jadi dari asupan nutrisi, kemudian dari menjaga kesehatan rongga mulut si ibu, itu adalah step awal untuk mendapatkan gigi yang baik dan sehat. Kayak untuk gitu. Si babynya. Betul. Nah, kemudian ketika bayi tersebut sudah lahir, tentu kita harus melakukan pembersihan juga. Jadi walaupun bayi itu belum ada giginya, kita tetap harus melakukan pembersihan. Oh iya dokter? Iya. Maksudnya ke bayinya gitu? Betul, ke bayinya. Jadi kan bayi itu kan dia menyusu ya, menyusu ke ibunya. Betul, iya. Baik pakai ASI atau mungkin sufor atau mungkin sudah mulai MPASI, seperti itu tetap harus kita bersihkan dengan menggunakan kasa, mungkin pakai kasa di jari, dicelup pakai air anget, dioles, dibersihkan semuanya. Jadi make sure bahwa rongga mulut bayi itu bersih seperti itu. Jadi selain untuk membersihkan, jadi sentuhan itu dia kan juga bisa memberikan stimulus, betul, stimulus sehingga anak tersebut terbiasa rongga mulutnya itu kayak dilewati sesuatu gitu. Jadi nanti ketika asing gitu ya, gosok gigi mungkin akan lebih mudah atau lebih kooperatif si anaknya. Seperti itu, dan juga stimulasi untuk nanti ketika MPASI, ketika makan. Jadi stimulasi sensorisnya di rongga mulut itu terpenuhi. Jadi nanti ketika makan, ketika MPASI, si anak mungkin memiliki kemungkinan lebih kooperatif, lebih mau makan kayak gitu. Nggak GTM, iya benar ya. Iya, nggak GTM. Nah, itu GTM tuh juga berpengaruh banget sih sama kesehatan gigi dan mulut seperti itu. Kita bahas di sesi selanjutnya aja ya. Oke, nanti sama dokter Zulfa. Tapi panjang banget. Tapi cuman gini, akhirnya menurut saya cukup menarik gitu loh, ketika dokter sampaikan bahwa itu berarti kondisi anak belum punya gigi itu bisa dibersihkan pakai kasa. Iya, harus dibersihkan sih. Harus dibersihkan pakai kasa yang akhirnya menstimulus loh ternyata pemirsa. Ya. Sekarang kan sudah banyak tuh yang kasanya sudah berbentuk jari, jadi tinggal dimasukkan buat bersihkan, atau pakai tooth wipes atau tisu khusus yang buat bersihin gigi khusus itu gitu ya. Itu juga bisa. Banyak dijual online kok pemirsa, jadi pasti lebih mudah untuk dapetinnya gitu ya. Dan harganya juga cenderung murah banget sih. Jadi nggak ada alasan untuk males-malesan. Nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa ya di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu membahas seputar imunisasi gigi tumbuh kembang anak maksimal. Tetapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir ini, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa Anda di rumah, mungkin yang baru bergabung bersama saya pada kesempatan kali ini, yaitu bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, sudah di segmen terakhir bersama Dr. Gigi Zulfa Fitri ya, dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang banget sama dokter ya. Kayak kuliah ya rasanya. Kayak ngasih kuliah umum gitu ya dok ya kepada pemirsa yang ada di rumah seputar tips atau mungkin mencegah atau menjaga kesehatan gigi yang bisa dimulai dari masa kehamilan sang bunda gitu ya dokter ya. Yes, mungkin ada informasi tambahan seputar menjaga kesehatan itu tadi dokter, atau sudah cukup mungkin dari yang sudah disampaikan tadi? Oh iya, tadi masih ada yang ketinggalan sih. Nah, apa itu dokter? Oh iya, soal pembersihan kalau semua si anak tersebut sudah memiliki gigi seperti oke. itu. Jadi memang ketika anak sudah mulai tumbuh gigi, walaupun 1 atau 2 itu mulai kita perkenalkan dengan sikat gigi. Oh. Seperti itu. Jadi pembersihan dengan menggunakan kasa atau dengan menggunakan wipes itu sudah nggak efektif lagi. Jadi betul. yang paling efektif memang menggunakan sikat gigi. Sekarang kan di pasaran udah banyak ya sikat gigi yang Iya sih, ada sesuai macam-macam. bentuknya macam-macam. Kemudian Ada yang dengan jari yang peruntukan itu apa sih yang jari silikon itu. jari silikon Iya, itu buat awal-awal gitu ya dok? Iya, ya? kalau itu buat awal-awal sih. Oh. Kalau sudah ada giginya memang the best. Pakai sikat gigi Iya, yang pakai sikat gigi seperti itu. Pakai sikat gigi. Kan sekarang udah banyak ya Mbak bentuknya lucu-lucu, kemudian banyak warnanya, kemudian banyak sudah dibantu dari pabriknya. Ini khusus untuk usia segini gitu, lebih mudah kan ya. Nah, itu jadi, sorry dokter, Iya. maaf saya potong. Itu berarti ada peruntukan beda-beda berarti untuk setiap usia anak itu atau gimana? iya sebenarnya begitu. Oh, jadi itunya beda apa mungkin lembutnya gitu mungkin atau gimana dok? Kalau yang dibedakan? biasanya dari ukuran kepala sikat sih. ukuran Jadi kepala memang sikatnya. disesuaikan dengan rongga mulut si anak kayak gitu. Oke, baik dokter silakan Iya, lanjutkan. oke. Apa Jadi, lagi dokter? pertama kita mulai memperkenalkan sikat gigi sejak gigi itu tumbuh, gigi susu pertama tumbuh. Dan jangan lupa pakai pasta gigi dengan berfluoride seperti itu, karena pasta gigi yang ada di pasaran sekarang kan sudah ada fluoride-nya walaupun dia kandungannya kecil, tapi itu setidaknya akan membantu untuk memberikan efek seperti yang imunisasi gigi tadi, tapi ya secara kecil buat maintenance, buat dosis sehari-hari seperti itu. Oke, nah Gitu. ini tadi kan berbicara seputar pasta gigi Iya. nih dokter yang berfluoride. Itu emang semua pasta gigi itu ada fluoride-nya ya dokter ya berarti ya? Seharusnya sih ada, tapi cuman beberapa di pasaran tuh ada, terutama pasta gigi anak-anak itu ada yang nggak ada fluoride-nya, Oh, kayak gitu. Saya kan punya anak juga nih, jadi saya pernah tuh saya survei ke swalayan atau ke baby store gitu, saya lihat satu-satu tuh komposisinya apa, oh ada yang nggak ada fluoride-nya ternyata seperti itu. Oh gitu. Iya. Berarti nggak semua pasta gigi ada fluoride-nya. Betul. Tapi fluoride di pasta gigi itu kan karena dosisnya kecil tuh dok, seperti yang dokter sampaikan. Itu berarti masih bisa memberikan efek untuk mengurangi resiko gigi berlubang ya dok ya? Masih, tapi untuk daily dose ya, untuk Kebutuhan penggunaan sehari-hari sehari-hari aja. Jadi memang slow gitu. Jadi tetap butuh booster untuk dilakukan imunisasi gigi itu biar lebih mantap, biar lebih tahan. Biar lebih tahan lama. Iya. Nah itu kalau untuk apa namanya mungkin ada nggak sih syarat atau mungkin ketentuan khusus penggunaan fluoride untuk yang imunisasi gigi itu kira-kira berapa gram atau berapa mili atau gimana itu dokter? Oh iya, kalau itu memang ada dosis tertentu yang kita hitung ketika selesai pemeriksaan. Oh, Seperti itu. Jadi kalau oke. untuk gigi susu kondisinya seperti ini nanti ada gram-gram berbeda. Oh, tergantung kembali lagi tuh Tergantung. ke kondisi giginya itu tadi berarti. Betul sekali. Jadi kalau untuk anak-anak dan untuk dewasa tentu kita punya dosis yang berbeda. Oh iya. Itulah mengapa harus dilakukan di profesional, di dokter gigi, karena kita harus hitung dosisnya dulu agar tidak terlalu banyak seperti itu.
Ini mungkin jadi catatan juga nih Yes. untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan malas pergi ke dokter gigi gitu ya. Meskipun mungkin sudah mendapatkan informasi seputar imunisasi gigi ini, tetapi mohon maaf tidak bisa dilakukan mandiri Betul. di rumah. Supaya karena semuanya tuh ada takarannya, harus periksa dulu, dicek kondisinya satu persatu. Jadi nanti dokter yang akan memutuskan, oh ini harusnya pakai berapa gram, Yes, ini harus pakainya betul seperti banget. apa. Iya, Kayak betul gitu banget. pemirsa. Pinter boleh, keminter jangan. Ya, setuju. Pinter boleh, keminter jangan. Kayaknya Setuju. quotes of sehat selalu pagi ini Iya, gitu iya, ya dok. Oke, nah ini mungkin kembali ke seputar imunisasi gigi dokter. Ada nggak sih program dari pemerintah yang khusus untuk mensosialisasikan imunisasi gigi ini? Kalau ini berdasarkan apa yang saya alami ya iya. sebagai dokter gigi di pemerintahan, baik di puskesmas maupun sekarang di rumah sakit, dari pemerintah sendiri memang ada program, tapi programnya baru sebatas edukasi. Oke. Jadi kami seperti yang sekarang saya lakukan ya, salah satunya saya mengedukasi masyarakat untuk ini loh ada proteksi tambahan bahwa kita semua tuh butuh ini dan ini bisa dilakukan di sini seperti itu. Tapi kalau setahu saya untuk pemberian secara massal itu belum ada sih kalau pakai yang fluoride ini seperti itu. Oke. Iya, jadi kebanyakan jadi setiap bulan November itu kan ada bulan kesehatan gigi nasional. Biasanya itu ada pemberian fluoride gratis, tapi itu dilaksanakan di kota-kota besar aja. Oh, kayak kalau gitu. di Kota Madiun belum ada ya dokter? Belum, biasanya di Baru tempat yang ada RSGM-nya di rumah sakit gigi dan mulutnya. Oh, kalau sejauh ini masih sebatas sosialisasi ya, kalau di Madiun Iya, edukasi aja betul. ya. Sejauh ini masih edukasi untuk meningkatkan awareness. Jadi untuk pemberiannya bisa kembali ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke Klinik. praktek mandiri atau ke klinik, betul. Gitu. Oke, karena kalau di Madiun sini nggak ada ya RSGM ya dokter? Belum ada ya dokter? Ada di Solo ya paling dekat. Paling dekat di Solo. Surabaya, ya. Di kota-kota besar paling Kota-kota nggak. besar. Dan itu baru bisa memberikan fluoride massal gitu berarti dokter? Iya, di bulan-bulan tertentu aja sih biasanya. Oh Di gitu, bulan jadi kayak kesehatan gigi biasanya. di event-event tertentu gitu baru bisa memberikan fluoride massal. Itu biasanya Iya. sasarannya pelajar gitu atau gimana sih dokter? Iya, biasanya sasarannya pelajar, anak TK, anak SD, SMP, kayak gitu biasanya. Oke ya, semoga di Kota Madiun juga bisa mengadakan hal serupa ya, mungkin dari RSPM Amin. Oh, menyasar amin, satu semoga sekolah ya. ke sekolah-sekolah lainnya Semoga, gitu. amin, someday semoga. Amin. Itu berarti kalau misalnya pemberian fluoride massal nih dokter ya, itu apa harus diperiksa dulu berarti ya sama dokternya atau tetap ada edukasinya dulu berarti ya? Betul. Nggak harus ada serta-merta langsung edukasinya. dikasih gitu ya? Yes, betul banget. Oke, berarti tetap bagus karena yang menangani kan langsung dokter gigi dan mulut soalnya. Nah, ini karena sudah di segmen terakhir nih dokter ya, dan sepertinya semua informasi sudah disampaikan, tapi mungkin ada hal lain yang masih kelewat dari segmen 1 sampai 4 tadi yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, dokter. Silahkan dokter. Oke, yang ingin saya sampaikan cuma satu sih, Mbak, sebenarnya bahwa ayo jangan lelah buat ke dokter gigi, jangan takut ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, karena gigi yang sehat itu adalah modal utama untuk mendapatkan quality of life atau kualitas hidup yang baik. Dan juga kalau untuk anak-anak itu adalah modal utama anak untuk bertumbuh dan berkembang, seperti itu. Semua dimulai dari kesehatan gigi dan mulut. Jadi nggak cuma sekedar gigi gitu, tapi gigi dan mulut adalah awal dari semua kesehatan di seluruh tubuh. Seperti itu. Karena pintu masuk semuanya gitu ya. Mungkin kalau pemirsa yang belum masih kurang informasi seputar bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, kayaknya dialog kita sebelumnya bahas itu ya dok ya. Iya. Mungkin bisa dicek di playlistnya Sakti Iya, TV. ada kok, ada tuh. Dan sama dokter Zulfa juga. Scroll ya Kak ya. Nah, dicari-cari seputar bagaimana caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut yang lebih komplit gitu ya. Dan untuk kesempatan kali ini memang hanya seputar imunisasi gigi yang tapi saya rasa sangat-sangat bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih banyak Dokter Zulfa sudah Sama-sama. sharing di sini. Semoga dari apa yang udah kita obrolin pagi ini ya menjadi semangat buat orang tua terutama dan juga orang tuanya sendiri untuk melakukan imunisasi gigi di fasilitas kesehatan ataupun praktek mandiri dan klinik dokter gigi pada umumnya ya. Terima kasih sekali lagi dokter, sampai ketemu Sama-sama. lagi. Terima Tadi ada yang mau kasih. dibahas kayaknya tadi ya dokter ya. Iya. Nanti kita bahas Oke. berikut-berikutnya. Jadi untuk pemirsa di rumah juga terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.